Bab 355. Orang yang tersisa. Wang Lin merasakan tanaman raksasa yang dipanggil oleh lelaki tua itu saat dia berdiri di atas kompas bintang. Matanya berbinar, tetapi dia tidak mengganggu lelaki tua itu lagi. Dia malah pergi. Dia sangat berhati-hati selama ini. Dia hanya bertindak ketika dia yakin akan keselamatannya sendiri. Sekarang setelah dia menghentikan retret lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat marah. Meskipun saat itulah lelaki tua itu berada dalam kondisi terlemahnya, Wang Lin juga tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang, dia pasti sudah menjadi boneka lelaki tua itu. Tidak peduli seberapa lemah dukun 7 daun, yang sekuat pembudidaya transformasi jiwa, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh lelaki tua itu. Tak lama setelah dia pergi, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya di dalam tanaman. Cahaya merah keluar dari matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan Wang Lin dengan cepat pergi dan menghela nafas. Sayangnya, bocah ini terlalu berhati-hati. Jika dia datang, aku pasti bisa membunuhnya. Dia merenung sedikit dan kemudian menggunakan roh leluhur untuk berkomunikasi secara perlahan dengan dunia luar. Hal yang paling menakutkan tentang kekosongan ini adalah menemukan jalan keluar. Itu tidak seperti kehampaan normal di mana orang bisa pergi hanya dengan merobek ruang terbuka. Jika tidak ada bimbingan dari luar, seseorang akan terjebak di sini selamanya. Setelah sekian lama, ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu. Dia sudah lama melupakan Wang Lin. Yang paling dia inginkan sekarang adalah mengirim pesan ke klannya di luar sehingga mereka bisa memasang suar untuk bertindak sebagai pemandunya. Wang Lin duduk di kompas bintang dan terbang untuk waktu yang sangat lama. Meski rasa bahaya dari belakangnya sudah hilang, dia masih sangat berhati-hati, jadi dia terbang beberapa hari lagi sebelum akhirnya berhenti. Saat dia melihat kehampaan di sekelilingnya, matanya tenang, tidak ada tanda-tanda kepanikan sama sekali pada mereka. Dia menunjuk ke alisnya dan kemudian manik penentang surga terbang keluar. Kemudian Wang Lin mengaktifkan energi spiritualnya dan garis hitam muncul di tubuhnya lagi. Namun, kali ini jumlahnya tidak sebanyak itu dan hanya meluas ke lehernya. Selama 8 bulan terbang ini, Wang Lin telah menggunakan manik penentang surga beberapa kali untuk menyerap tanaman tato. Dia sudah menyerap sebagian besar pada saat ini. Wang Lin meraung dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Garis-garis hitam memanjang ke lehernya perlahan surut. Segera, semua garis hitam berkumpul di alisnya. Tanaman misterius itu muncul lagi. Manik yang menentang surga bersinar hijau dan mulai menyerapnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke belakang dan berkata, mantra dari Forsaken Immortal Sect ini terlalu aneh. Jika aku bertemu mereka lagi, aku harus lebih berhati-hati. Dia meraih manik yang menentang surga dan melihatnya. 9 daun telah sepenuhnya terbentuk dan daun ke-10 telah selesai sebagian. Jejak kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Manik itu kemudian menyentuh dahinya dan menghilang. Panen kali ini cukup bagus. Elemen kayu manik-manik yang menantang surga hampir selesai. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sedikit. Dia sudah punya ide ketika dia memutuskan untuk memotong jalur pelarian lelaki tua itu.
Inilah mengapa dia bisa menghancurkan tato yang membuat celah terbuka tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada bantuan dari luar, sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini. Namun, meski terjebak, tubuh aslinya masih berada di luar. Dia duduk di kompas dan perlahan mencoba merasa. Kan tubuh aslinya. Negara Chu, ribuan mil di bawah tanah, ada bola cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu ini duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Kepalanya penuh rambut merah, kulitnya sehat, warna perunggu, dan ada retakan kecil di seluruh kulitnya. Ada 2 bintang yang perlahan berputar di dahi orang ini. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya dan mulai memancarkan niat membunuh dari mereka. Dia merenung sedikit sebelum tiba-tiba berdiri dan kemudian pergi ke atas tanah. Dia menamparkan tasnya dan segera berpakaian hitam. Saat ini dia tidak terlihat berbeda dari pembudidaya lainnya. Orang ini masuk ke hutan makam abadi. Dia berhenti di suatu tempat dan meninju udara, menyebabkan celah spasial muncul. Setelah menunggu sebentar, orang ini menggelengkan kepalanya dan pergi. Setiap 10 langkah atau lebih, orang ini akan berhenti dan meninju udara, menciptakan celah spasial setiap saat. Saat dia melanjutkan, dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat dia berjalan lebih dalam ke kedalaman hutan. Orang ini terus melakukan ini. Setelah membuka lebih dari 10.000 celah spasial, dia tiba di lubang yang menuju ke makam abadi. Dia melihat ke dalam lubang dan kemudian berbalik ke arah lain. Sama seperti sebelumnya, dia akan membuka celah spasial setiap 10 langkah. Waktu perlahan berlalu. Dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali dan melanjutkan. Bagian utara hutan tertutup daun-daun mati. Setiap kali dia menginjak mereka, mereka akan berdesir. Saat dia hendak memukul, dia melihat ke kejauhan. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia menghilang. Di utara hutan makam abadi, tiba-tiba ada laki-laki dan perempuan terbang di langit. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan kerudung putih. Laki-laki itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Saat mereka berdua terbang, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih wanita itu dan mundur. Dengan keras, retakan muncul di ruang di mana mereka baru saja berada. Di dalam tengah retakan berdiri seorang pemuda. Orang ini sangat tampan dan memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah. Ini adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuh aslinya dengan dingin menatap mereka berdua dan meninju dengan tangan kanannya. Ekspresi lelaki tua itu sangat berubah dan dia menamparkan tasnya. Harta karun berbentuk gunung muncul dan segera tumbuh untuk melindungi lelaki tua itu. Mata tubuh aslinya tenang. Tinjunya tidak melambat sama sekali saat mendarat di gunung. Ledakan. Dengan ledakan keras, gunung itu bersinar terang. Tetapi cahaya yang dipancarkannya tidak berguna karena hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulan menghantam ke arah keduanya bersama dengan pecahan gunung. Wajah lelaki tua itu murung sambil menarik wanita bercadar putih itu untuk terus mundur. Tubuh aslinya maju selangkah dan menghancurkan ruang di bawah kakinya sebelum mengirimkan pukulan lain. Pria tua itu memuntahkan seberkas cahaya putih yang berubah menjadi pedang terbang. Pedang itu mengeluarkan aura berbahaya dan ada jejak ungu di atasnya. Itu berarti pedang ini sangat keras karena ditempa dengan tembaga hati ungu yang sangat langka. Pedang terbang menuju kepalan tubuh aslinya. Mata tubuh aslinya masih tenang saat dia mendengus dan tinjunya bertabrakan dengan pedang terbang.
Pedang terbang itu segera retak di tengah dan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, Domain seorang pembudidaya formasi jiwa keluar dari pedang dan memasuki tubuh aslinya. Mata tubuh aslinya menyala. Sebagai dewa kuno, dia tidak memiliki domain, tetapi dia memiliki niat membunuh yang kuat. Rambut merahnya bergerak dan cahaya merah darah bersinar di tubuhnya. Domain orang tua itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dan runtuh. Tinju tubuh aslinya tiba sekali lagi. Ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu saat dia menarik wanita bercadar putih itu untuk mundur sekali lagi. Tubuh asli terus mengejar. Rekan kultivator, kita bahkan tidak mengenal satu sama lain, kenapa kamu harus bertindak seperti ini? Suara lelaki tua itu tegang. Dia sudah takut dengan tinju orang ini. Selain prajurit dari Forsaken Immortal Clan, dia belum pernah melihat seorang kultivator seperti ini. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan harta sihir. Hanya dengan satu langkah, celah spasial muncul. Semua ini membuat lelaki tua itu ketakutan. Tubuh aslinya mendengus dan menjadi lebih ganas. Dengan satu pukulan, mantra seperti pembatasan tiba-tiba muncul di sekitar pria tua dan wanita berkerudung putih itu. Tubuh aslinya berteriak, "Terima kematianmu." Orang tua itu diam-diam mengutuk. Dia melihat keputusasaan di mata wanita berkerudung putih itu dan berkata, "Nona, saya akan meminjam pedang ajaib." Wanita bercadar putih itu dengan cepat menepuk tasnya dan seberkas cahaya putih muncul. Orang tua itu dengan cepat meraihnya. Itu adalah pedang yang rusak. Setelah menyambar mandau, lelaki tua itu mencengkeram wanita bercadar putih dan menggigit lidahnya untuk memuntahkan darah ke mandau yang patah. Pada saat ini, kepalan tubuh aslinya tiba. Sasarannya adalah kepala orang tua itu. Pria tua itu meraung saat dia panik dan pedang itu terbang keluar untuk memblokir pukulan itu. Bang! Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pedang yang patah dan sepotong bahkan putus. Pria tua itu menggertakkan giginya. Kulitnya gelap dan dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat menarik wanita bercadar putih itu. Dia sangat cepat, jadi dia bisa menariknya keluar dari batasan yang mengelilingi mereka. Wanita bercadar putih itu ketakutan saat dia dengan cepat berkata, "Senior, tolong hentikan. Bahkan jika kamu ingin membunuh kami berdua, setidaknya beri kami alasan." Tubuh aslinya menarik tinjunya dan dengan dingin menatap mereka berdua. Lingkungan tiba-tiba menjadi tenang. Selain suara pakaian yang berkibar tertiup angin, tidak ada suara lain. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia menatap pemuda berambut merah di depan mereka. Tidak peduli seberapa keras dia mencari ingatannya, dia tidak dapat mengingat kapan mereka telah menyinggung perasaannya. Tubuh aslinya dengan dingin bertanya, "Dari mana kalian berdua berasal?" Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata, "Junior berasal dari Zhou dan ingin pergi ke Chu." Sekelompok omong kosong. Kamu mencari kematian. Mata tubuh aslinya menjadi dingin. Dia memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia tidak bergerak maju tetapi mengirimkan tendangan dengan kaki kanannya. Serangkaian ledakan terjadi. Orang tua itu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat, jadi dia mengendalikan pedang untuk memblokirnya. Ledakan. Pedang yang patah hancur berkeping-keping. Tubuh lelaki tua itu jatuh dari langit seperti meteor. "Senior, tidak ada kebencian di antara kita. Kenapa kamu harus membunuh
Suara wanita bercadar putih itu pecah dan air mata muncul di sudut matanya. Tubuh aslinya dengan dingin menatap wanita bercadar putih itu. Bab 356. Meninggalkan. Ekspresi tubuh aslinya masih dingin saat dia perlahan bertanya, "Dari mana kalian berdua berasal?" Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar saat dia melihat lelaki tua yang mungkin sudah mati itu. Dia dipenuhi dengan keputusasaan dan tidak lagi berani berbohong. Junior baru saja datang dari makam abadi. Tubuh aslinya menatap wanita berkerudung putih dan dengan tenang berkata, "Kalian ada 7 orang saat memasuki makam abadi. Kenapa hanya kalian berdua yang keluar?" Tubuh wanita bercadar putih itu bergetar lagi. Dia terkejut pada pemuda ini. Semakin dia memandangnya, semakin akrab pemuda berambut merah ini. Tetapi dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita bercadar putih itu dengan getir berkata, "Junior memiliki kesulitannya sendiri. Ikuti aku." Tubuh asli memandangi wanita berkerudung putih itu dan kemudian terbang menuju hutan di bawah mereka. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Adapun lelaki tua itu, tubuh aslinya bahkan tidak memandangnya. Orang tua itu baru pada tahap awal pembentukan jiwa dan dia tidak memiliki harta untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia pasti sudah mati. Namun, pada saat ini, tubuh aslinya melihat ke tempat orang tua itu mendarat. Dia melihat sosok compang camping berdiri. Orang ini ditutupi oleh kabut hitam. Sebuah tanaman 5 daun muncul dalam kabut. Orang tua itu batuk darah di dalam kabut dan berjuang, namun matanya masih jernih. Tubuh aslinya hanya melihat sekali dan wajahnya menjadi gelap. Ketika dia melihat wanita bercadar putih itu, ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan. Jadi seperti itu. Tubuh aslinya segera mengerti bagaimana mereka berdua tidak mati dan bisa pergi. Tubuh aslinya mengangkat tangannya dan hendak membunuh lelaki tua itu. Pada saat ini, wanita berkerudung putih dengan cepat menempatkan dirinya di antara tubuh asli dan lelaki tua itu. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Senior pasti mengenal salah satu dari 5 orang itu." Junior mengakui kesalahannya. "Jika Anda harus membunuh seseorang, tolong bunuh saya. Tolong jangan mempersulit dia." Orang tua itu berjuang untuk berdiri. Dia melihat tubuh aslinya dan berkata, "Jika kamu akan membunuhku, bunuh saja aku. Aku mencoba hidup seperti boneka orang lain. Aku mungkin juga mati di tangan senior. Namun, Nona saya selalu menentang ini, jadi tolong biarkan dia pergi." Mata tubuh aslinya menyala. Dia melihat keduanya sebelum meraih mereka dan membawa mereka ke makam abadi. Sepanjang jalan, luka di tubuh lelaki tua itu perlahan sembuh dan kabut hitam menghilang. Namun, tanaman di dahinya terkadang masih bersinar. Wanita bercadar putih itu menutup matanya dan mulai merenung. Segera, tubuh aslinya tiba di pintu masuk makam abadi. Setelah mendarat, tubuh aslinya meninju udara ke arah lubang dan celah spasial terbuka. Dia menjentikkan 2 tetes darah. Satu mendarat di wanita berkerudung putih dan yang lainnya di pria tua sebelum melemparkan mereka ke celah spasial. "Pergi cari Wang Lin. Jika Anda dapat menemukannya, saya akan membiarkan Anda berdua hidup." Suara tubuh aslinya bergema di benak mereka sebelum celah spasial tertutup. Tubuh aslinya duduk bersila di luar dan mulai merenung. Dia tidak bisa masuk ke dalam karena tidak akan ada yang membimbing Wang Lin keluar jika dia melakukannya. Namun,
Jika dia tidak masuk ke dalam, akan terlalu sulit untuk menemukan dirinya sendiri. Inilah mengapa dia tidak membunuh mereka berdua tetapi meninggalkan jejak untuk membuat mereka mencari. Di dalam kehampaan, Wang Lin duduk di kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, jadi itu yang terjadi. Matanya menjadi dingin saat dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama, indera ilahinya menyebar mencari keduanya dalam kehampaan. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari, mata Wei Anglin tiba-tiba menyala dan dia mulai terbang lebih cepat. Segera, dia melihat dua orang terbang di kejauhan. Itu adalah pria tua dan wanita berkerudung putih itu. Mereka berdua berantakan sekarang dan vital mereka sangat lemah. Setelah mereka berdua melihat Wang Lin, mereka mengungkapkan ekspresi yang rumit. Wanita bercadar putih itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya membuka mulutnya sebelum menutupnya dan menghela nafas. Wang Lin dengan dingin menatap keduanya dan tiba di depan mereka. Dia melambaikan tangannya dan dua tetes darah terbang dari dahi mereka ke tangan Wang Lin. Wanita berkerudung putih itu ragu sejenak dan berbisik, "Senior, aku." Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan dua tetes darah, dia menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, tubuh aslinya tiba-tiba membuka matanya dan meninju udara, menyebabkan celah spasial muncul. Keretakan muncul tepat di depan Wang Lin. Wang Lin tidak kaget dengan munculnya celah itu dan memasukinya. Sejak awal, dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka berdua. Setelah Wang Lin memasuki celah itu diam-diam menutup, meninggalkan mereka berdua untuk menjaga diri mereka sendiri di dalam kehampaan. Setelah keluar dari celah dan merasakan sinar matahari di kulitnya, dia menarik napas dalam-dalam. Perasaan membuatnya hidup memenuhi tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang. Tubuh aslinya menghilang bersamanya. Wang Lin meninggalkan makam tidak bermoral dan tiba kembali di lembah. Dia mengeluarkan pagoda sebelum duduk untuk berkultivasi. Tubuh aslinya juga duduk di sebelahnya untuk berkultivasi. Suatu hari kemudian, Wang Lin dan tubuh aslinya membuka mata mereka. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan buah reinkarnasi yang bersinar kuning. Setelah merenung sebentar, dia sampai pada kesimpulan bahwa buah ini jauh lebih berguna untuk tubuh aslinya daripada yang dia gunakan saat ini. Sayangnya, hanya ada satu. Wang Lin melemparkan buah itu ke tubuh aslinya. Tubuh aslinya menghancurkan buah, menyebabkan cairan emas keluar. Tidak banyak, tapi cairannya terserap saat menyentuh kulit tubuh aslinya. Cairan perlahan bergerak melalui celah-celah pada kulit tubuh aslinya. Tubuh asli saat ini terlihat seperti ditutupi oleh jaring emas. Retakan pada kulitnya awalnya tidak terlihat, tapi sekarang, retakan itu memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menjadi semakin terang hingga meresap ke dalam daging dan tulang tubuh asli dan menghilang. Ekspresi tubuh asli masih tetap sama dan kemudian secercah emas melintas di matanya. Buah reinkarnasi telah sepenuhnya diserap oleh tubuh asli, sehingga kecepatan penyerapan energi spiritual meningkat tak terhitung jumlahnya. Tubuh asli saat ini akhirnya bisa dianggap sebagai dewa kuno yang sebenarnya. Adapun buah reinkarnasi telah menghilang. Tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, menamparkan tasnya, dan potongan-potongan pohon reinkarnasi muncul di hadapannya. Dia mengambil satu dan mulai membuat ukiran domain waktu.
Waktu perlahan berlalu. Zoro sekarang berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun, dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Karena itu, orang tuanya telah mencari banyak dokter yang berbeda dan dia telah memakan banyak pil, tetapi dia tetap tidak pernah berbicara. Zoro kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Alih-alih bermain dengan anak-anak lain di desa, dia selalu diam-diam melihat ke langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ayah Zoro, seorang pria kekar dengan tangan kasar, menatap putrinya dan menghela nafas. Dia telah membeli banyak obat yang berbeda untuk putrinya dan mencari banyak dokter, tetapi anak ini tetap tidak mau berbicara. Apakah dia benar-benar bisu? Ayah Zoro menghela nafas. Pada hari ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kultivasi memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyapanya dan menyuruh semua orang untuk mengeluarkan semua anak yang berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama kemudian, semua anak berusia 19 tahun dan lebih muda tiba di pusat desa bersama dengan orang tua mereka. Orang tua Zoro ada di antara mereka. Mata jernih Zoro melihat sekelilingnya. Dia agak takut, jadi dia mengepalkan ujung baju ibunya. Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Dia kemudian berdiri, menatap suaminya, dan berkata, "Ruer terlalu kecil. Mari kita lupakan tentang ini." Ayah Zoro menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencoba. Jika dia terpilih, maka masa depannya akan baik." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pria tua yang mengenakan jubah itu memiliki aura arogansi tentang dirinya. Dia sudah agak tidak sabar karena dia telah pergi ke desa yang tak terhitung jumlahnya dan tidak menemukan siapapun dengan akar roh. Jika bukan karena fakta bahwa sekte tersebut memiliki aturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus pergi mencari anak dengan akar roh setiap 6 tahun, dia tidak akan repot-repot meninggalkan sekte tersebut. Dia datang ke desa ini 6 tahun lalu dan 12 tahun lalu dan tidak menemukan anak dengan akar roh. Saya dapat menemukan seorang anak dengan akar roh 6 tahun lalu di desa Liu. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan yang lain di sana kali ini. Jika saya dapat menemukan yang lain, maka saya dapat menerima 3 batu roh berkualitas sedang. Orang tua itu memandangi anak-anak itu satu persatu. Alisnya berkerut semakin keras dan ekspresi kekecewaan di wajahnya menjadi lebih kuat. Matanya tiba-tiba menjadi terfokus dan terkunci pada Zoro. Dia dengan cepat tiba di depan Zoro dan menunjuk ke dahinya. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Ini, lahir secara alami dengan energi spiritual. Semua garis meridiannya terbuka, dan aura ungu. Bagus. Orang tua itu menatap Zoro. Apa yang dia lihat bukanlah anak itu tetapi batu roh berkualitas tinggi yang bersinar. Sektenya sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari Cloud Sky Sect, jadi mereka memiliki kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, mereka memberi penghargaan kepada murid yang menemukan bakat bagus dengan sangat murah hati. Orang tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini, saya akan mengambilnya." Mata Zoro dipenuhi kepanikan saat dia memegang erat gaun ibunya. Wajahnya pucat. Bab 357. Paman. Wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih saat dia memeluk Zoro dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Zoro merenung sedikit dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu." "Bisu, tidak masalah.
Pria tua itu menjentikkan jarinya dan wanita itu dipaksa mundur beberapa langkah. Dia meraih Zhou dan tersenyum. Oke, kamu ikut aku. Wajah Zhou dipenuhi ketakutan. Tubuhnya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia hanya seorang anak berusia 3 tahun, jadi dia ketakutan sekarang. Ayah Zhou mengepalkan tinjunya dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia menoleh dan dengan dingin berkata, "Memilih anakmu adalah keberuntunganmu. Jangan berisik." Pada saat ini, sesepuh desa dengan cepat pergi untuk menenangkan orang tua Zhou. Pria tua itu mendengus dan berkata, "Saya di sini bukan untuk mencuri anak Anda tetapi untuk memberinya masa depan yang baik. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan." Dengan itu, dia memegang Zhou dan berjalan menuju pintu keluar desa. Zhou panik dan mulai menangis. Suaranya dipenuhi rasa takut. "Ayah, ibu." Suara lembut tiba-tiba keluar dari mulutnya. Orang tua itu tertawa. Jadi dia tidak bisu. Itu bahkan lebih baik. Ruer. Air mata mengalir di pipi wanita itu. Dia akan mengejar putrinya ketika suaminya menghentikannya dan berkata, "Ini adalah keberuntungannya untuk dipilih." Setelah lelaki tua itu meninggalkan desa, semakin dia memandang Zhou, semakin bahagia dia. Batu roh berkualitas tinggi. Haha, dengan itu, saya dapat mencoba menerobos ke tahap pertengahan yayasan pendirian. Gadis kecil, aku tidak akan menganiaya kamu. Setelah Anda bertambah tua, saya akan menjadikan Anda sebagai murid saya. Dia baru saja akan mengeluarkan pedang terbang untuk kembali ke sekte ketika Zhou menggigit tangannya. Namun, seberapa besar kekuatan yang dimiliki anak berusia 3 tahun? Ini masih membuat lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Dengan itu, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Zhou. Dia ingin memberinya pelajaran agar dia tidak menangis sepanjang jalan seolah-olah dia mencuri anak seseorang. "Kamu berani." Lelaki tua itu baru saja mengangkat tangannya ketika dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan keringat menutupi punggungnya. Seorang pemuda berjubah putih secara misterius muncul di depannya. Pria tua itu dengan cepat menurunkan Zhou dan dengan hormat berkata, "Senior, junior." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pria tua itu tertiup angin kencang. Wang Lin menatap Zhou. 1 tahun yang lalu, dia menyuruh Taiyan untuk kembali ke Cloud Sky Sect dan dia akan secara pribadi mengawasinya. Dia awalnya ingin bertindak lebih awal tetapi memutuskan untuk menunggu lelaki tua itu membawa Zhou pergi sebelum muncul. Melihat Wang Lin, ketakutan di mata Zhou menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Zhou berkata, dengan suaranya yang tajam, "Paman, paman." "Paman." Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Ikutlah dengan paman. Oke." Kebingungan menjadi semakin kuat di mata Zhou. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia merasakan banyak keterikatan terhadap paman di hadapannya, jadi dia mengangguk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan mengambil Zhou. Dia menutupinya dengan energi spiritual seolah-olah dia takut dia akan masuk angin dari udara dingin saat terbang. Dia melompat ke langit dan perlahan menghilang di cakrawala dengan Zhou di tangannya. Wang Lin muncul di bawah pagoda bersama Zhou dan membangun rumah batu seperti sebelumnya. Wang Lin meletakkan Zhou dan dengan lembut berkata, "Kami di rumah."
Zhou diam-diam mengangguk. Matanya yang besar melihat sekeliling tetapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, dia berdiri di samping Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia akan mengikutinya dari dekat. Bahkan ketika Wang Lin sedang berkultivasi, dia duduk di sebelahnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada malam hari, setelah Zhou tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur memandangi wajah kecil Zhou dan berbisik, "Wan saat ini jiwa baru lahirmu tidak stabil, jadi ingatanmu tidak dapat kembali. Begitu Anda berusia 19 tahun, mereka secara alami akan kembali." Dia menatap Zhou dan ingatan tentang Li Muan melintas di benaknya. Setelah menghela nafas, Wang Lin menyelipkan Zhou dan meninggalkan ruangan. Zhou tidak seperti dia, yang hanya perlu berkultivasi untuk menghidupi dirinya sendiri. Untuk anak usia 3 tahun, makanan adalah hal terbaik untuk menutrisi tubuh mereka. Wang Lin membangun dapur dan keluar untuk membeli banyak makanan. Seseorang yang tidak memasak selama 500 tahun sekarang sedang memasak untuk Zhou. Ketika Zhou bangun di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin berkultivasi dalam diam. Dia meletakkan dagunya di lengannya dan memperhatikan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, mengusap kepala Zhou, dan tersenyum. "Apa kau lapar?" Zhou mengangguk. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semangkuk bubur muncul. Setelah selesai memberi makan Zhou, dia bertanya kepadanya, "Paman, mengapa mangkuk ini bisa terbang?" Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia tidak berbicara tetapi menutup matanya dan terus berkultivasi. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya saat dia perlahan melihat Zhou tumbuh dewasa. Perasaan ketika dia berubah menjadi manusia muncul di hatinya sekali lagi. Ini adalah perasaan yang sangat tenang dan peaceful. Suatu malam, ketika Wang Lin sedang berkultivasi, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam rumah batu. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera menyerbu ke dalam ruangan. Dia melihat bahwa Ruer kecil telah menendang selimutnya dan tangannya terkepal dengan ekspresi berjuang di wajahnya. "Paman, selamatkan aku, Paman, Ayah, Ibu." Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Zhou dan dia mengirimkan energi spiritual. Segera, Zhou menjadi tenang dan membuka matanya. Matanya seperti bintang. Setelah melihat Wang Lin, dia mulai menangis dan perlahan memberitahu Wang Lin apa yang terjadi. Dia tersenyum. Semuanya ternyata hanya mimpi. Dia bermimpi berada di tempat gelap dan ayah, ibu, dan bahkan pamannya meninggalkannya, jadi dia sendirian di kegelapan. "Pegang ini. Jika hal seperti itu terjadi lagi, cukup bunyikan bel ini." Dengan itu, Wang Lin mengeluarkan bel dan meletakkannya di tangannya. Lonceng ini adalah yang diberikan Qiu Siping padanya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini sepertinya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para pembudidaya kuno kepadanya. Setelah menelitinya, ia dapat mempelajari beberapa cara menggunakan ketiga lonceng tersebut. Wang Lin sangat senang dengan kekuatan mereka. Yang lebih berharga lagi adalah ketiga lonceng ini memiliki hubungan misterius satu sama lain. Selama seseorang memegang salah satu lonceng, dimanapun lonceng lainnya berada, orang yang memegangnya akan merasakan sesuatu. Selain itu, Wang Lin menemukan sarung pedang lain di dalam tas Qiu Siping. Saat Wang Lin melihat sarung pedang, dia segera mengeluarkan 3 yang sudah dia miliki. Membandingkannya,
Keempat sarung pedang itu terlihat persis sama, hanya polanya yang berbeda. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Zoro sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Zoro menjadi kurang pendiam dan lebih suka bermain. Setiap kali dia tidak ada, dia akan mengeluarkan bel dan memainkannya, menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya melawan ini dan dia tidak menyuruhnya berhenti. Namun, Zoro sangat pintar. Setelah beberapa kali, dia tidak lagi membunyikannya dan menyimpannya di dekatnya seperti harta karun. Dalam 2 tahun ini, dia pernah mengajaknya menemui orang tuanya, tapi itu setelah mereka tertidur. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Zoro diam-diam berjalan keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya pada Wang Lin dan berlari ke arahnya. Paman, Paman, aku melihat kakak peri lagi, tapi dia tetap tidak mau makan. Ketika Zoro berumur 4 tahun, dia diam-diam pergi ke pagoda dan melihat mayat perempuan itu. Setelah itu, Zoro mulai memikirkan mayat wanita itu dan kadang-kadang pergi ke sana untuk memeriksanya. Suatu kali dia bahkan membawa bubur yang dibuat Wang Lin untuknya ke sana untuk mencoba memberi makan mayat wanita itu. Wang Lin benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia masih muda, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Namun, dia dengan serius menjelaskan masalah tentang mencoba memberi makan mayat wanita itu, tetapi Zoro masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berbaju putih itu hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin dengan putus asa berkata, kakak perimu tidak makan, jadi jangan bawa bubur ke sana lagi. Wang Lin merasa ini agak berantakan. Zoro memanggil kakak perempuan mayat tetapi memanggilnya paman. Jika suatu hari Zhou Yi kembali dan mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Apa dia tidak lapar? Jika saya tidak makan selama sehari, saya akan sangat lapar. Zoro kecil memandang Wang Lin dengan matanya yang besar dan berkata, aku akan meninggalkan bubur di sebelahnya dan dia bisa memakannya saat dia bangun. Paman tidak perlu mengkhawatirkanku. Wang Lin tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Ruer kecil, masuk ke dalam pagoda. Oke, apakah orang jahat di sini lagi? Mereka sangat menyebalkan. Zoro mengangguk dan kembali ke pagoda dengan semangkuk bubur. Setahun yang lalu, banyak pembudidaya dari negara lain datang ke sini untuk menantang Cheng Niu. Pada awalnya, Wang Lin benar-benar mengabaikan mereka. Dengan wilayah pagoda, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Namun, mereka tidak berhenti tetapi menjadi lebih agresif. Mereka akan memata-matai mereka dari pegunungan di samping dan melambai di sekitar harta sihir mereka. Suatu malam Zoro sedang tidur dan dibangunkan oleh harta ajaib. Dia sangat takut sehingga dia berlari keluar sambil menangis. Pada saat itu, Wang Lin keluar. Ketika dia kembali, ada 7 kepala berdarah di pegunungan sekitarnya. Setelah itu, tidak ada yang berani membuat keributan di malam hari. Namun, para penantang tidak pernah berhenti datang. Bahkan ada pembudidaya formasi jiwa yang terkenal di antara mereka. Setelah dia mulai membunuh, dia tidak bersikap lunak pada mereka. Setiap kali penantang datang, dia akan membunuh mereka.
Orang-orang secara bertahap berhenti menantangnya, tetapi seseorang kadang-kadang muncul. Suara dingin datang dari pegunungan. Bunyinya, Cheng Niu, Liao Fen dari Sui Ye ada di sini untuk meminta kembali kipas bulu itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.